Cerita film ini dimulai dengan seorang penulis novel terkenal yang bernama Sophie Brown. Selama 20 tahun, Sophie telah menerbitkan 12 novel yang laris manis di berbagai negara. Tapi sayangnya novel yang terakhir mendapat kecaman dari banyak pembaca. Sehingga agen yang bernama Claire menyuruh Sophie untuk berhati-hati dalam sesi wawancara. Kemudian saat berada di acara talk show, pembawa acara mulai membahas tentang banyaknya protes dari pihak pembaca. Sebab Sophie menceritakan karakter pria di novel terakhirnya mati gara-gara jatuh dari tangga yang tingginya kurang dari 1 meter. Pembawa acara juga menanyakan apa alasan Sophie menulis hal tersebut, padahal banyak pembaca yang menyukai karakter pria di novel itu. Namun Sophie malah marah karena sebagai penulis dia merasa bebas menulis apapun yang dia inginkan. Oh iya, ceritanya Sophie ini udah bercerai ya dengan suaminya dan memiliki seorang putri bernama Lexi yang tinggal bersama sang ayah. Dan setelah Lexi pergi, Sophie menjadi teringat pada foto ayahnya waktu kecil yang tinggal di Skotlandia. Keesokan harinya Sophie langsung memberitahu Lexi kalau dia akan pergi ke Skotlandia. Sampai berita buruk tentang novelnya mereda sambil mencari ide untuk menulis novel yang baru. Setibanya di bandara Skotlandia, Sophie dijemput oleh seorang supir taksi yang udah dia pesan secara online. Supir itu kemudian mengantar Sophie ke desa bernama Dunbar yang merupakan tempat kelahiran ayahnya dulu. Setibanya di depan hotel, Sophie bertemu dengan seekor anjing bernama Hamish dan pemiliknya yang bernama Miles. Lalu ketika mau check-in, Sophie disambut oleh resepsionis bernama Maisy. Nah, ternyata si Maisy ini mengenal Sophie karena dia udah membaca semua novelnya. Dan anehnya, si Maisy ini malah menyukai cerita kematian karakter pria bernama Winston, padahal cerita itu dibenci kebanyakan pembaca. Setelah membereskan barang bawaannya, Sophie berjalan-jalan keluar hotel untuk menuju ke sebuah istana bernama Dunbar. Di sana, lagi-lagi dia bertemu dengan Miles dan Thomas yang merupakan tour guide di istana tersebut. Miles kemudian memberikan tur pada Sophie sambil menceritakan sejarah berdirinya istana tersebut. 500 tahun yang lalu, istana ini dibangun oleh Duke of Dunbar ke-1 untuk istrinya dan hingga sekarang masih dimiliki oleh keluarga yang sama. Tapi tiba-tiba Thomas datang menghampiri Miles untuk berbicara sesuatu yang penting. Sophie pun menggunakan kesempatan itu untuk mencari ukiran nama keluarga yang dibuat oleh ayahnya waktu masih kecil pada sebuah pintu. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh Miles yang menjadi marah karena Sophie udah sembarangan melihat-lihat rumah orang tanpa izin. Bahkan mereka berdebat soal biaya keliling istana sehingga membuat Sophie menjadi jengkel. Kemudian saat kembali ke hotel, Sophie bertemu dengan kelompok perajut yang ternyata udah membaca semua novelnya. Orang-orang itu bernama Helen, kemudian Rona si pembuat kue dari toko seberang, dan Angus yang ikut dalam kelompok perajut sejak istrinya meninggal. Di saat mereka mengobrol, Sophie bercerita kalau keluarga ayahnya dulu bekerja sebagai tukang kebun di istana Dunbar. Sebenarnya sebelum ayahnya jatuh sakit, mereka ingin berkunjung ke desa ini. Sophie akhirnya mengatakan nama keluarganya adalah McGuinty yang ternyata diketahui oleh Helen. Maisy pun mengatakan kalau Sophie beruntung masih sempat melihat istana Dunbar sebelum dijual oleh pemiliknya. Keesokan harinya, Sophie kembali ke istana dan menjadi kaget karena baru mengetahui kalau Miles adalah Duke of Dunbar yang ke-12. Ternyata Sophie bermaksud untuk membeli istana tersebut, namun Miles nggak mau menjualnya pada Sophie. Lalu ketika Sophie kembali ke hotel, Miles akhirnya berubah pikiran dan mau menjual istananya pada Sophie. Dengan syarat, Sophie harus membelinya lewat bank dan nggak boleh memecat Thomas. Sophie juga harus tinggal di istana selama 3 bulan sebelum istana itu menjadi miliknya. Dalam waktu tersebut, Miles akan ikut tinggal di istana dan jika Sophie nggak betah, dia nggak boleh menarik pembayarannya di bank. Sophie yang bahagia setelah membeli istana langsung merayakannya dengan teman-teman dari klub perajut. Sophie juga memberitahu Lexi lewat telepon dan merasa kalau istana itu ditakdirkan untuk menjadi miliknya.
Di hari berikutnya, Sophie datang ke istana Dunbar dan disambut oleh Hamish beserta Miles yang langsung memberikan kunci istananya. Namun Miles sengaja memberi kamar terburuk bagi Sophie dengan harapan dia nggak betah dan segera pergi dari Skotlandia. Sophie kemudian memperlihatkan nama keluarganya yang diukir oleh sang ayah waktu dia menyelinap ke dalam istana 60 tahun yang lalu. Namun beberapa tahun kemudian keluarga McGuinty pindah ke Amerika. Lalu di malam hari, Sophie menjadi takut saat mendengar suara berisik dari luar kamarnya yang ternyata berasal dari Hamish. Sophie pun meminta Hamish untuk mengantarnya ke dapur, tapi dia malah masuk ke ruangan yang salah. Keesokan harinya, Miles terlihat membaca novel karangan Sophie yang dia pinjam dari Macy untuk mengkritik tulisannya. Namun ternyata Sophie menyadari kalau Miles sedang berusaha untuk membuat dirinya nggak betah tinggal di istana. Sophie kemudian berjalan-jalan keluar istana sampai dia bertemu dengan Macy dan Rona yang lagi menghias telepon umum. Di sana, Rona mengatakan kalau dia ingin mengecat rambut sehingga Sophie mau membantunya. Lalu di siang hari, kelompok prajurit datang ke istana sambil membawa barang-barang untuk mempercantik kamar Sophie, agar Sophie merasa nyaman dan betah tinggal di desa Dunbar. Kemudian saat berada di luar, mereka mulai bercerita tentang Miles dan alasan kenapa dia ingin menjual istana dan Dunbar. Ternyata si Miles ini ingin mengumpulkan uang untuk membayar hutang ayahnya di bank. Sebenarnya pihak bank bisa-bisa aja menyita tanah milik keluarga Miles yang dipakai oleh warga desa. Namun Miles lebih memilih untuk menjual istananya daripada warga desa harus kehilangan tempat tinggal. Setelah itu Sophie mengundang Lexi untuk merayakan hari Natal di istana, tapi dia nggak bisa datang karena sang ayah akan menikah lagi tepat di hari Natal. Dan tampaknya pembicaraan mereka didengar oleh Miles yang kebetulan membawa kayu bakar. Di sana Miles sempat bercerita kalau dulu dia pernah menikah dengan seorang wanita yang gila harta dan gelar bangsawan. Wanita itu pun meninggalkan Miles untuk menikah dengan bangsawan lain yang lebih kaya dan terhormat. Setelah mereka mengobrol, Miles mengajak Sophie untuk berjalan-jalan dan mengunjungi bangunan bersejarah lainnya, termasuk sumur suci bernama Dunglen yang udah ada sejak zaman Duchess pertama. Pada waktu terjadinya perang, Duchess pertama datang ke sumur ini untuk meminta keberanian. Dan setelah memenangkan pertempuran, sang Duchess jatuh cinta pada seorang pria bukan bangsawan yang ikut berperang bersamanya. Ceritanya, Duchess dan pria itu kemudian menikah pada hari Natal dan mengundang semua warga desa ke pesta pernikahan mereka. Sejak hari itu, warga desa selalu merayakan Natal di istana yang menjadi tradisi selama 200 tahun. Dari cerita tersebut, Sophie berpikir untuk melanjutkan tradisi Natal di desa Dunbar dengan mengundang semua warga ke istana. Dan tampaknya Miles setuju dengan ide tersebut. Mereka berdua kemudian datang ke hotel tempat Sophie menginap dulu yang udah dipenuhi oleh warga desa. Di sana mereka semua mulai bersenang-senang dengan menyanyi dan menari bersama. Keesokan harinya, Thomas mengajak para wisatawan untuk tur dalam istana yang terlihat lebih tertarik pada Sophie. Karena kejadian itu, Sophie memiliki ide untuk memandu mereka yang terlihat senang sampai memborong beberapa souvenir yang sebelumnya nggak pernah laku. Di sisi lain, Miles terlihat mengukir sisa huruf McGuinty di balik pintu yang belum sempat diselesaikan oleh ayah Sophie. Dia beranggapan kalau keluarga Sophie adalah bagian dari sejarah karena pernah bekerja di istana. Bahkan Miles juga membawakan Sophie sebuah lemari tua yang dia temukan di loteng. Sophie pun merasa senang dan mengajak Miles mencari pohon Natal untuk istana. Lalu ketika mereka di hutan, Sophie sedikit bercerita kalau biasanya dia merayakan Natal bersama Lexi. Dan akhirnya Sophie memilih sebuah pohon untuk dijadikan pohon Natal yang langsung mereka bawa ke istana. Beberapa saat kemudian, kelompok prajurit datang ke istana untuk membantu Sophie dan Miles dalam menghias pohon Natal. Helen dan yang lainnya merasa terharu karena tahun ini warga desa diundang kembali untuk merayakan Natal di istana.
Lalu di malam hari Sophie mendapat telepon dari Claire yang membahas tentang kepulangannya ke Amerika. Namun Claire bisa merasakan kalau Sophie betah tinggal di istana dan jatuh cinta pada si Miles. Claire pun memiliki ide agar Sophie menikah dengan Miles untuk mendapatkan gelar sebagai Duchess. Dan siapa tahu para pembaca akan melupakan kejadian novelnya yang terakhir. Di hari berikutnya, Sophie menemui kelompok prajut dan memperlihatkan sebuah gaun yang akan dia pakai di perayaan Natal. Bahkan Sophie juga memberikan pakaian pesta pada mereka yang dia pesan secara khusus dari Amerika. Sesampainya di istana, Sophie langsung mencoba gaun tersebut yang udah diperbaiki oleh Helen. Tapi tiba-tiba Hamish mengambil salah satu sepatu sampai Sophie harus mengejarnya dan gak sengaja bertemu dengan Miles. Nah, ternyata penampilan Sophie yang cantik itu membuat Miles gak tahan untuk mengatakan kalau dia merasa jatuh hati. Dan tampaknya Sophie juga merasakan hal yang sama pada Miles. Keesokan paginya, Thomas dan Angus terlihat menyiapkan makanan untuk perayaan malam Natal di istana. Thomas juga tumben-tumbennya melayani Sophie dan Miles yang hendak sarapan karena dia udah tahu kalau mereka berdua sedang jatuh cinta. No. Lalu ketika mereka mengobrol, Sophie terlihat mengagumi salju yang turun di malam Natal. Miles pun mengajaknya keluar untuk menikmati salju dan mengajarinya berdansa untuk perayaan nanti malam. Saking bahagianya, Sophie mengatakan kalau dia mengizinkan Miles tinggal di istana itu yang sebentar lagi akan menjadi miliknya sesuai dengan perjanjian. Namun anehnya ucapan itu malah membuat Miles tersinggung, padahal sebenarnya Sophie ingin hidup bahagia bersama di istana. Sophie akhirnya memutuskan untuk pergi dari istana Dandanbar dan sempat berpamitan pada Thomas yang menjadi sedih dengan kepergiannya. Thomas pun merasa marah pada Miles dan mengatakan kalau istana ini gak berguna tanpa ada orang yang bahagia tinggal di dalamnya. Sophie kemudian juga berpamitan pada kelompok prajut dan mengatakan kalau persahabatan mereka sangat berarti. Dia juga berjanji akan melunasi semua hutang ayah Miles agar warga desa bisa hidup dengan tenang. Sebelum Sophie pergi, mereka langsung memberikannya hadiah Natal yang sebenarnya akan diberikan nanti malam. Beberapa saat kemudian, datang hadiah lain berupa gaun pesta dari Thomas. Siapa tahu Sophie berubah pikiran untuk datang ke istana. Di perjalanan menuju ke bandara, tiba-tiba taksi yang ditumpangi Sophie mogok dan kejadian itu memang disengaja oleh supirnya. Lalu ketika kembali ke hotel, semua orang gak ada yang mau mengantar Sophie ke bandara dengan alasan badai salju menutup jalan utama. Mereka semua akhirnya memaksa Sophie untuk tinggal sementara di hotel dengan harapan ada keajaiban Natal yang bisa membuat Sophie berubah pikiran. Di sisi lain, Miles yang sedang membaca novel karangan Sophie terus terbayang-bayang momen bahagia saat mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu malam itu juga, Miles memberanikan diri untuk datang menemui Sophie yang sempat membuat sedikit kesalahan. Dan ketika mereka bertemu, Miles tanpa ragu meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Miles akhirnya mengaku kalau dia merasa kehilangan karena sangat mencintai Sophie yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Dia juga ingin menyerahkan istana Dandanbar pada Sophie sebab dari awal Miles memang berniat untuk menjual istana itu. Mereka berdua kemudian datang ke istana untuk merayakan malam Natal bersama dengan warga desa yang udah berkumpul. Setelah itu, Miles berpidato kalau dia sangat bahagia dengan kehadiran Sophie dan berjanji akan meneruskan tradisi malam Natal seperti hari ini. Nah, ternyata si Miles ini juga mengundang Lexi ke istana sebagai hadiah kejutan bagi Sophie. Dan akhirnya mereka semua kembali merayakan pesta malam Natal dengan cukup meriah. Keesokan paginya, Sophie memiliki ide untuk menulis novel berikutnya dengan sebuah tema yang baru. Gak lama kemudian, Miles datang untuk memberikan Sophie hadiah di hari Natal yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending.
Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang berikutnya.